Wujud alam dan isinya adalah kosong, hakikat kehampaan dalam ilmu makrifat. Sesungguhnya, apabila seorang hamba memandang dengan mata hati yang tercerahkan oleh cahaya makrifat, niscaya dia akan menyaksikan bahwa seluruh wujud alam beserta isinya tiada lain hanyalah bayangan semu yang tidak memiliki hakikat yang sejati. Semuanya kosong dari kebenaran hakiki karena hakikat wujud hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat keempat yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan keesaan dan kemahahadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan bahwa segala sesuatu selainnya adalah bayangan, sedangkan yang nyata hanya Dia yang Maha Esa. Maka segala wujud alam semesta ini, gunung-gunung yang menjulang, lautan yang luas, langit yang tinggi, bintang yang berkelip, bulan yang bersinar, matahari yang menyinari, bahkan diri kita sendiri dan segala gerak serta diam hanyalah manifestasi dari kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat ke-14 yang artinya, "Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama menyerah diri kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukannya." Ayat ini menegaskan bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mempunyai wujud hakiki. Segala yang nampak hanyalah perumpamaan, ibarat bayangan pada air yang tenang atau cermin yang menampakkan rupa, sedangkan hakikat zat yang dilihat tidaklah berada pada cermin tersebut. Dalam ilmu makrifat, hal ini disebut fana al-kainat, yakni lenyapnya penglihatan terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenal aku." Yang mengisyaratkan bahwa penciptaan seluruh alam ini hanyalah jalan untuk menyingkapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mewujudkan sesuatu yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, para arif billah atau ahli makrifat menegaskan bahwa segala wujud pada hakikatnya tidak berdiri sendiri, tidak memiliki zat, sifat, asma, dan af'al kecuali yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan lagi dalam surah Al-Qasas ayat ke-88, "Dan janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Sehingga segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan musnah, akan lenyap, akan sirna. Maka apabila seorang salik telah sampai kepada martabat musyahadah, dia menyaksikan bahwa tiada wujud kecuali wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada daya dan upaya kecuali dengan izinnya, tiada ilmu kecuali darinya, tiada penglihatan kecuali penglihatannya, tiada pendengaran kecuali pendengarannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama sampai keempat, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Ayat ini menafikan segala sekutu, menegaskan keesaannya. Maka barang siapa yang memandang alam semesta ini sebagai wujud yang hakiki, sesungguhnya ia masih terhijab oleh syahwat pandangan lahiriah dan belum masuk kepada hakikat makrifat. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian."
Hati yang suci akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik segala sesuatu, melihat keesaannya dalam segala peristiwa. Maka ketika seorang hamba menyaksikan gunung, dia tidak lagi melihat gunung sebagai makhluk, tetapi sebagai tajalli, penampakan, sifat qawi, maha kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat lautan, dia melihat tajalli sifat maha luasnya. Ketika melihat api, dia melihat tajalli sifat jalal keperkasaannya. Maka seluruh alam semesta ini adalah cermin bagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cermin tetaplah cermin, tidak memiliki hakikat pada dirinya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat ke-26-27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka para ahli hakikat berpesan agar manusia jangan terperdaya oleh keindahan dunia, karena dunia hanyalah bayangan yang menipu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin karena mereka melihat hakikat kehampaan dunia, tidak tertipu olehnya. Sedangkan orang kafir menjadikan dunia sebagai surga, padahal kelak mereka akan menyesal. Oleh karena itu, dalam ilmu makrifat, seseorang diharuskan untuk melepaskan segala ketergantungan hati kepada makhluk, sebab setiap ketergantungan hati kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hijab yang menghalangi perjumpaan maknawi dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku." Inilah inti zikir maknawi, yakni ingatan yang meleburkan wujud hamba ke dalam wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, barang siapa yang masih merasa memiliki wujud sendiri, berarti ia masih jauh dari ma'rifatullah, karena puncak ma'rifat adalah lenyapnya pengakuan wujud diri, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Maksudnya adalah barang siapa yang mengenal dirinya sebagai tiada, maka ia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang maha ada. Inilah makna fana fillah, lenyap dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baqa billah, kekal dalam penghayatan terhadap kehadirannya. Oleh karena itu, para sufi selalu berkata, tidak ada di dalam rumah dua tuan, yakni tidak boleh ada wujud makhluk bersanding dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Hanya satu yang berhak diakui sebagai wujud mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jika seseorang masih melihat wujud dunia sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, masih merasa bangga dengan amal, masih merasa memiliki kekuatan, berarti ia masih berjalan di pinggir jalan syariat dan belum menapak hakikat, karena jalan hakikat menuntut ketiadaan ego, ketiadaan sifat ananiyah, ketiadaan hijab, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jafiyah ayat ke-23, "Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" Ayat ini mengingatkan bahwa nafsu menjadi hijab terbesar yang menutupi pandangan hakikat. Maka ketika seorang hamba berhasil menaklukkan nafsunya, ia akan menyaksikan bahwa alam dan isinya hanyalah wujud kosong, tidak ada hakikat, tidak ada daya, tidak ada upaya, semuanya semu. Maka, ketika seseorang mencapai martabat hakikat tertinggi, ia akan berkata sebagaimana perkataan para wali, "Tiada aku, tiada engkau, tiada alam, yang ada hanyalah Allah." Maka, pada saat itulah, sang hamba telah menyempurnakan syahadatnya, bukan hanya di lisan, tetapi pada pandangan hatinya, bukan hanya di ucapan, tetapi di penghayatan seluruh raganya. Sehingga ia benar-benar menyaksikan kalimat tauhid, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tidak ada wujud selain wujudnya, tidak ada sifat selain sifatnya, tidak ada perbuatan selain perbuatannya. Maka tercapailah martabat insan kamil, manusia sempurna, yang menjadi cermin sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak makrifat, puncak kehampaan, puncak penyaksian, puncak cinta yang meleburkan segalanya ke dalam keabadian wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, para ahli hakikat berpesan agar manusia jangan terperdaya oleh keindahan dunia, karena dunia hanyalah bayangan yang menipu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin karena mereka melihat hakikat kehampaan dunia, tidak tertipu olehnya. Sedangkan orang kafir menjadikan dunia sebagai surga, padahal kelak mereka akan menyesal. Oleh karena itu, dalam ilmu makrifat, seseorang diharuskan untuk melepaskan segala ketergantungan hati kepada makhluk. Maka ketahuilah, wahai penempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala yang tampak oleh mata lahir hanyalah tabir yang menutupi hakikat, karena pandangan manusia kebanyakan masih terikat pada bentuk, rupa, warna, ukuran, gerak, dan diam. Padahal semuanya hanyalah khayalan yang diproyeksikan oleh kekuasaannya, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat ke-7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, yang rela dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengan dunia itu, serta orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Ayat ini menegaskan bahwa mereka yang hanya terpaku pada dunia telah terhijab dari melihat hakikat, karena dunia hanyalah kosong, semu, maya, bahkan bagaikan fatamorgana, sebagaimana disebut dalam surah An-Nur ayat ke-39. Dan orang-orang kafir, amalan mereka laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu pun. Maka jelaslah bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah perhiasan kosong yang menipu, tidak ada hakikat, karena hakikat wujud hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah yang dipahami oleh para ahli makrifat. Mereka memandang dengan basirah, mata hati, sehingga mengetahui bahwa alam ini hanyalah bayangan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah, atau orang alim, atau orang yang belajar. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa segala isi dunia tidak mempunyai nilai hakiki. Semuanya fana, kecuali jika ia menjadi cermin untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang salik memandang alam, ia tidak berhenti pada alam, tetapi melampaui alam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampakkan alam. Ibarat seseorang melihat cahaya dalam kaca, ia tidak berhenti pada kaca, tetapi mengetahui bahwa cahaya itu bersumber dari matahari. Begitulah hakikat pandangan makrifat, tidak berhenti pada yang nampak, tetapi menembus ke sumber segala yang nampak. Dan ketika seorang hamba telah mencapai martabat ini, maka seluruh alam lenyap dari pandangannya. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat tumbuh apabila hati telah menyaksikan bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kosong, tidak ada wujud, maka cinta kepada selainnya akan sirna, dan hati hanya dipenuhi cinta kepadanya. Inilah makom fana yang disebut oleh para sufi. Fana bukan berarti lenyapnya jasad, melainkan lenyapnya pengakuan diri, lenyapnya wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesadaran, sehingga seorang hamba benar-benar menjadi kosong dari dirinya sendiri, kosong dari dunianya, kosong dari makhluk, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam hatinya. Inilah makna hakikat, wujud alam dan isinya adalah kosong. Karena kosongnya itu bukan berarti tidak ada secara lahir, tetapi tidak ada hakikat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila hati telah merasakan ini, maka ia sampai pada martabat yang disebut dalam sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Karena mengenal diri sebagai tiada berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang Maha Ada. Maka dari situ ia sampai pada puncak tauhid, puncak pengesaan yang murni, tiada lagi sekutu, tiada lagi bayangan, tiada lagi fata morgana yang menipu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan abadi. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Haqqah ayat ke-52. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, yakni peringatan agar jangan tertipu oleh dunia, karena dunia hanyalah kosong, dan Al-Quran adalah penunjuk jalan kepada hakikat. Maka barang siapa yang berjalan dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya ia sampai kepada penyaksian makrifat bahwa segala wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semu, dan sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nyata. Maka renungkanlah, wahai penempuh jalan sunyi, sesungguhnya segala rupa, segala bentuk, segala bunyi, segala gerak dan diam hanyalah penampakan sementara. Bahkan nafas yang engkau hela hanyalah titipan yang setiap saat bisa dicabut kembali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-85, katakanlah, kepunyaan siapakah bumi dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Lalu mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Maka mengapa manusia masih menganggap dirinya memiliki sesuatu, padahal hakikatnya tidak ada yang ia miliki? Bahkan tubuhnya pun bukan miliknya, tetapi titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala ruh dipisahkan dari jasad, maka nampaklah kekosongan itu. Jasad yang dahulu dianggap hidup, kuat, indah, cerdas, kaya, tiba-tiba menjadi benda mati, hampa, kosong, dan tidak berdaya. Maka terbuktilah bahwa hakikat wujud manusia bukanlah pada jasad, melainkan pada ruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan, dan ruh itu pun hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat ke-85, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ayat ini menegaskan bahwa ruh bukan milik manusia, melainkan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin manusia berbangga dengan dirinya, padahal dirinya hanyalah kosong tanpa ruh, dan ruhnya pun hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Inilah yang menyebabkan para arif billah senantiasa berkata, kami ini tiada, yang ada hanyalah Allah. Karena mereka menyaksikan dengan mata hati bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-26 dan 27, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka ketika manusia masih terikat oleh dunia, terpesona oleh harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, cinta dunia, sesungguhnya ia sedang memperindah sesuatu yang kosong, menghiasi sesuatu yang rapuh, memuliakan sesuatu yang fana, ibarat seseorang yang berbangga dengan bayangan, padahal bayangan akan hilang ketika cahaya padam. Begitulah dunia, ia ada hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menampakkannya, dan akan lenyap ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menutupinya. Maka barang siapa yang hatinya terikat pada dunia, ia akan ikut hancur bersama kefanaan dunia. Sedangkan barang siapa yang hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan kekal bersama kekekalan cinta kepadanya. Inilah makna firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat ke-45. Dan berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan di muka bumi karenanya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dunia hanya sementara, kehidupan hanya sebentar, wujud alam dan isinya hanyalah kosong, tidak ada hakikat. Maka makrifat menuntun hati untuk tidak tertipu. Makrifat mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah ayat, tanda, cermin, penunjuk jalan, bukan tujuan itu sendiri.
dan puncak dari makrifat adalah sirnanya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan hamba, hingga yang ada hanyalah Allah. Dan ketika itu seorang hamba benar-benar menghayati kalimat tauhid, la ilaha illallah, bukan sekadar di lisan, tetapi dalam rasa, dalam nafas, dalam pandangan, dalam seluruh keberadaannya. Ia lenyap dalam lautan tauhid, tidak lagi melihat dirinya, tidak lagi melihat makhluk, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tampak nyata. Maka jadilah ia insan kamil yang mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cermin paling sempurna dari nur ilahi, sehingga siapapun yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala harus meneladani beliau, karena beliau adalah makhluk yang paling fana dalam Allah dan paling baqo bersama Allah, dan itulah jalan makrifat yang sejati. Maka sesungguhnya, apabila seorang hamba memandang dengan pandangan basirah, ia akan melihat bahwa alam semesta ini tidak lebih dari sekumpulan isyarat, tanda-tanda, dan bayangan yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Fussilat ayat ke-53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Maka sesungguhnya gunung yang kokoh, lautan yang luas, langit yang tinggi, bumi yang membentang, bintang yang berkilau, bahkan tubuh manusia yang tampak hidup, semuanya adalah ayat yang menuntun untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang memiliki wujud hakiki. Dan barang siapa berhenti pada ayat tanpa sampai kepada yang menurunkan ayat, maka ia masih tertipu, ibarat orang yang berhenti pada papan petunjuk tanpa sampai ke tujuan. Oleh karena itu, dalam ilmu makrifat ditegaskan bahwa hakikat wujud hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan seluruh alam beserta isinya kosong dari dirinya, tidak berdiri sendiri, tidak memiliki zat yang hakiki, melainkan digerakkan, ditopang, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat ke-66. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi, dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti sesuatu pun. Mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. Maka jelaslah bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah dugaan, persangkaan, bayangan kosong, sedangkan yang nyata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat yang ditangkap oleh para wali dan para arifin, sehingga mereka memandang dunia ini seperti mimpi, sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar, manusia itu tidur, apabila mati barulah mereka terjaga. Yakni kehidupan dunia ini ibarat mimpi panjang, penuh dengan khayalan, perhiasan, dan fata morgana, sedangkan kematian adalah kebangkitan menuju kenyataan. Maka barang siapa yang memahami dunia sebagai mimpi, ia tidak akan tertipu olehnya, melainkan menyiapkan diri untuk bangun dalam kematian, karena ia tahu bahwa dunia ini hanyalah kosong, tidak ada hakikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat ke-20, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, suatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka bagaimana mungkin seorang yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terikat dengan sesuatu yang kosong? Bagaimana mungkin ia akan menukar kekekalan dengan kefanaan? Bagaimana mungkin ia akan memilih bayangan daripada cahaya? Oleh karena itu, para sufi menekankan fana sebagai jalan menuju baqa. Fana berarti lenyapnya segala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati, dan baqa berarti kekalnya kesadaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap nafas, setiap detik, setiap gerak, dan diam.
Inilah yang dimaksud dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang bukan sekadar diucapkan dengan lisan, tetapi disaksikan dengan hati, sehingga seorang salik benar-benar tidak melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits qudsi, ketika aku mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia berbuat, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Hadis ini menunjukkan bahwa wujud hamba telah kosong, lenyap, dan digantikan oleh wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupannya. Bukan berarti hamba menjadi Allah, tetapi bahwa hamba telah tiada, yang ada hanyalah Allah. Inilah puncak makrifat, puncak kehampaan, puncak tauhid, puncak kesadaran yang menyingkapkan bahwa alam semesta beserta segala isinya adalah kosong. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ada, yang maha kekal, yang maha nyata. Maka, sungguh wahai pencari hakikat, engkau tidak akan menemukan kebenaran sejati jika engkau masih menganggap bahwa segala sesuatu yang engkau lihat, engkau dengar, engkau rasakan, engkau sentuh, dan engkau miliki di dunia ini adalah nyata. Karena sejatinya, semua itu hanyalah hijab yang menutupi pandanganmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat ke-64. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya, kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dunia ini hanyalah gurauan, hanya mainan, hanya bayangan kosong. Sedangkan yang hakiki adalah akhirat, dan akhirat itu pun sejatinya tidak lain adalah penyaksian langsung terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika seorang hamba beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, ia akan melihat bahwa dunia hanyalah jalan, bukan tujuan, hanyalah kendaraan, bukan tempat tinggal, hanyalah cermin, bukan hakikat. Maka, ia tidak akan terikat pada dunia, ia tidak akan menjadikan dunia sebagai sandaran, melainkan dunia baginya hanyalah ladang untuk menanam amal, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dunia adalah ladang bagi akhirat, yakni dunia hanyalah tempat menanam, bukan tempat memanen, hasil panennya kelak di akhirat. Maka, siapa yang menanam dengan baik akan menuai kebaikan, dan siapa yang menanam dengan keburukan akan menuai penyesalan. Namun, bagi para arifin billah, bahkan ladang ini pun mereka pandang kosong, karena yang mereka cari bukanlah pahala, bukanlah syurga, bukanlah kenikmatan, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena syurga itu ciptaan, dan setiap ciptaan adalah fana, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekal. Maka, bagi mereka, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku, yakni supaya mereka mengenalku. Beribadah bukan hanya dengan gerakan lahiriah, melainkan dengan kesadaran hakiki bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujud. Inilah ibadah makrifat, ibadah yang disertai penyaksian, sehingga seorang hamba tidak lagi melihat dirinya dalam ibadahnya, tetapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribadah melalui dirinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Inilah makam ihsan, makam tertinggi dalam agama, yang menyaksikan bahwa seluruh alam dan isinya hanyalah kosong, tidak ada yang benar-benar ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila hati sudah sampai pada makam ini, maka hilanglah ketakutan selain kepada Allah, hilanglah pengharapan selain kepada Allah, hilanglah cinta selain kepada Allah, karena semuanya kosong, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat ke-107. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka, jelaslah
bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kosong, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki daya, tidak memiliki wujud hakiki, karena hakikat wujud hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para sufi sering berkata, alam ini hanyalah bayangan dari yang maha ada, sebagaimana bayangan tidak memiliki wujud sendiri, ia hanya ada karena ada cahaya yang menampakkannya. Begitu pula alam semesta, ia hanya tampak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkannya, namun hakikatnya ia kosong, tidak berwujud, tidak berdiri sendiri. Maka, apabila engkau sudah menyaksikan hal ini, engkau tidak akan lagi tertipu oleh gemerlap dunia, engkau tidak akan lagi berbangga dengan dirimu, engkau tidak akan lagi terikat oleh makhluk, karena engkau menyaksikan bahwa semua itu kosong, dan engkau hanya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika engkau sampai kepada makam ini, maka engkau akan merasakan fana, yakni lenyapnya wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baqo, yakni kekalnya kesadaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seluruh hidupmu hanyalah cermin bagi sifat-sifatnya, gerakmu adalah gerak dengannya, diamnya adalah diam dengannya, bicaramu adalah bicara dengannya, bahkan nafasmu pun adalah nafas dengannya. Inilah puncak makrifat, inilah penyaksian sejati bahwa wujud alam dan isinya adalah kosong, tidak ada hakikat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin, yang dengannya segala sesuatu menjadi ada, dan tanpanya segala sesuatu adalah tiada. Maka semakin jelaslah wahai penempuh jalan kebenaran, bahwa segala sesuatu yang engkau lihat, dengar, rasakan, pikirkan, dan bahkan segala sesuatu yang engkau anggap nyata dalam dunia ini, hakikatnya hanyalah pantulan, bayangan, dan cermin dari yang maha nyata. Sedangkan bayangan itu tidak memiliki wujud pada dirinya sendiri. Ia hanya bergantung pada cahaya yang menerangi dan benda yang memantulkannya. Dan apabila cahaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala padamkan, atau benda itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tiadakan, maka bayangan itu pun lenyap. Maka begitulah alam semesta ini, ia hanyalah bayangan, hanyalah pantulan, hanyalah cermin yang tidak memiliki keberadaan mandiri, bahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat ke-24, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya tanaman bumi karena air itu, kemudian tanaman itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, rapuh, dan tidak kekal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, apa urusanku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti seorang pengendara yang beristirahat di bawah pohon, lalu meninggalkannya dan pergi. Maka jelaslah, dunia hanyalah tempat persinggahan yang sebentar, bukan tempat tinggal abadi, bukan pula hakikat wujud yang sejati, karena yang sejati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan semua selainnya adalah kosong. Dan kekosongan itu apabila dipahami oleh hati, akan melahirkan fana, yaitu lenyapnya ego, lenyapnya keakuan, lenyapnya rasa memiliki, sehingga yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, riwayat Imam Bukhari, Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Hadis ini menunjukkan makna tertinggi dari fana dan baqa. Ketika hamba telah lenyap dalam kehendak Allah, maka yang ada hanyalah Allah yang bekerja melalui dirinya. Inilah kesaksian para arif billah bahwa wujud alam dan isinya
adalah kosong, tiada daya, tiada upaya, tiada wujud hakiki, dan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri Sendiri, yang Maha Kekal tanpa permulaan dan tanpa akhir. Dan disitulah rahasia kalimat tauhid, La ilaha illallah, benar-benar terasa, bukan hanya diucapkan oleh lidah, tetapi dihidupkan dalam rasa, diresapkan dalam kolbu, dilenyapkan dalam nafas, sehingga seluruh kesadaran hanyut dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang hamba telah sampai pada makam ini, maka ia tidak lagi melihat alam sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan hanya sebagai cermin yang menampakkan keagungan Allah, sehingga ia senantiasa melihat Allah dalam segala sesuatu, mendengar Allah dalam segala sesuatu, mencintai Allah dalam segala sesuatu. Dan inilah makna firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-152, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Karena ketika hamba lenyap dalam zikir kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyingkapkan kehadirannya, hingga tiada yang tersisa, kecuali kesadaran bahwa alam ini hanyalah kosong, wujudnya hanyalah pinjaman, dan yang benar-benar ada, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka ketahuilah wahai jiwa yang mencari kebenaran, sesungguhnya segala sesuatu yang engkau sangka wujud, mulai dari gunung yang menjulang, lautan yang luas, langit yang terbentang, bumi yang engkau pijak, tubuh yang engkau huni, rumah yang engkau bangun, harta yang engkau kumpulkan, bahkan pikiran yang berputar dalam kepalamu, semuanya adalah kosong tanpa hakikat apabila dipisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun yang berdiri sendiri, semuanya bergantung kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatir ayat ke-15, Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini menjadi penjelasan nyata bahwa hakikat seluruh makhluk adalah fakir, kosong, tidak memiliki daya apapun, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha kaya, maha berdiri sendiri, maha kekal, tanpa membutuhkan apapun, sedangkan manusia hanyalah bayangan yang tidak mampu berdiri kecuali dengan cahaya yang memantulkannya. Maka bagaimana mungkin manusia berbangga dengan bayangannya sendiri, padahal bayangan itu akan lenyap seiring lenyapnya sumber cahaya. Begitulah dunia yang engkau pandang, ia hanya ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menampakkannya, dan ia akan sirna ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak meniadakannya. Dan inilah rahasia firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-64, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui. Maka barang siapa yang terikat pada dunia, hakikatnya ia sedang bermain dengan sesuatu yang kosong. Sedangkan barang siapa yang hatinya terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia sedang menggenggam kehidupan yang sejati. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Sabda ini bukanlah sekadar kata-kata, tetapi isyarat bahwa dunia dengan segala perhiasannya adalah belenggu kosong yang menghalangi seorang mukmin dari kebebasan hakiki, karena kebebasan yang sejati hanya dapat diraih ketika seorang hamba melepaskan keterikatannya kepada sesuatu yang fana, lalu menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika itu ia menyaksikan bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah, tidak ada yang hidup kecuali Allah, tidak ada yang kekal kecuali Allah. Dan inilah yang dimaksud oleh para arif billah dengan fana fillah dan baqa fillah, yaitu sirnanya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan hamba, dan kekalnya kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya, sehingga ia hidup di dunia tetapi tidak lagi tertipu oleh dunia. Ia bekerja di dunia, tetapi tidak lagi diperbudak dunia. Ia makan, minum, tidur, dan berumah tangga, tetapi hatinya hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya hanya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya hanya menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nafasnya hanya berhembus dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah puncak makrifat,
yaitu kesadaran penuh bahwa wujud alam dan isinya adalah kosong, sedangkan yang benar-benar ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang awal tanpa permulaan, Dia yang akhir tanpa kesudahan, Dia yang zahir dalam segala sesuatu, Dia yang batin meliputi segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat ketiga. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maka, barang siapa yang menyaksikan ayat ini dengan mata hatinya, ia akan lenyap dari dirinya sendiri, ia akan sirna dari pandangan terhadap makhluk, dan ia akan tenggelam dalam lautan cahaya tauhid, hingga ia benar-benar merasakan bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kosong. Dia yang awal, tanpa permulaan, Dia yang akhir, tanpa kesudahan, Dia yang zahir dalam segala sesuatu, Dia yang batin meliputi segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat ketiga. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maka, barang siapa yang menyaksikan ayat ini dengan mata hatinya, ia akan lenyap dari dirinya sendiri, ia akan sirna dari pandangan terhadap makhluk, dan ia akan tenggelam dalam lautan cahaya tauhid, hingga ia benar-benar merasakan bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kosong. Dia yang awal tanpa permulaan, Dia yang akhir tanpa kesudahan, Dia yang zahir dalam segala sesuatu, Dia yang batin meliputi segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat ketiga. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maka, barang siapa yang menyaksikan ayat ini dengan mata hatinya, ia akan lenyap dari dirinya sendiri, ia akan sirna dari pandangan terhadap makhluk, dan ia akan tenggelam dalam lautan cahaya tauhid, hingga ia benar-benar merasakan bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kosong. Maka apabila hati manusia benar-benar dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia akan melihat bahwa segala sesuatu di alam ini sesungguhnya hanyalah pancaran cahaya yang dipantulkan, tidak memiliki substansi hakiki, sebagaimana bayangan di air yang tampak berwujud, tetapi bila disentuh tiada dapat diraih. Begitulah dunia dan segala isinya, seolah-olah nyata, tetapi sesungguhnya kosong. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, lalu kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat kelak ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ayat ini merupakan penjelasan yang terang bahwa hakikat dunia hanyalah kesenangan kosong yang menipu, ibarat fata morgana yang seolah-olah air padahal hanyalah bayangan di padang pasir, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah An-Nur ayat ke-39. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak menemukannya sesuatu pun, dan didapatinya Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Maka begitulah dunia, ia tampak seolah-olah penuh makna, padahal sesungguhnya kosong. Dan di akhir segala urusan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup, sehingga siapapun yang bersandar pada dunia pasti akan jatuh. Tetapi siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan tegak. Dan inilah makna sejati dari tauhid, bahwa tiada yang wujud kecuali Allah, tiada yang kekal kecuali Allah, tiada yang kuat kecuali Allah, tiada yang berkuasa kecuali Allah, tiada yang layak dipuja kecuali Allah, sedangkan seluruh alam semesta ini hanyalah tanda-tanda kebesarannya yang akan lenyap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat ke-88. Dan janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain di samping Allah,
Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Maka, seorang yang berilmu makrifat tidak lagi memandang dunia dengan pandangan kekaguman, tetapi dengan pandangan rahasia, bahwa di balik kosongnya dunia itu ada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menyertai. Dan dengan demikian, ia berjalan di dunia bukan untuk dunia, tetapi untuk Allah. Ia bekerja bukan untuk dunia, tetapi untuk Allah. Ia menikah, beranak, bermasyarakat, berdagang, berilmu, berpolitik, bukan untuk dunia, tetapi untuk Allah. Karena baginya dunia hanyalah sarana kosong yang tidak layak diikat, sedangkan yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itulah ia merasakan manisnya makrifat, ia merasakan luasnya fana, ia merasakan teguhnya baka, hingga segala sesuatu selain Allah sirna dari pandangannya, dan yang tersisa hanyalah kesaksian penuh bahwa wujud alam dan isinya adalah kosong, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki makna, kecuali sekadar cermin untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada akhirnya, wahai jiwa yang mencari kebenaran, setelah engkau menelusuri jalan ilmu, mengarungi samudra makna, dan menempuh jalan sunyi menuju hakikat, engkau akan mendapati bahwa semua yang engkau anggap wujud hanyalah kosong, semua yang engkau kejar hanyalah fata morgana, semua yang engkau cintai di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah bayangan yang menipu, dan ketika tabir itu tersingkap oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau akan melihat dengan mata hati bahwa tidak ada yang benar-benar ada kecuali Allah. Inilah makna terdalam dari kalimat tauhid La ilaha illallah, yang bukan sekedar ucapan lisan, melainkan kesaksian hakiki bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kosong, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha nyata, sebagaimana firman-Nya dalam surah Thaha ayat ke-8, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama yang indah. Dan firman-Nya dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama hingga ayat keempat, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka jelaslah bahwa tidak ada wujud hakiki selain Dia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dunia ini manis lagi hijau, dan Allah menjadikan kamu khalifah di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Sabda ini menegaskan bahwa dunia hanyalah ladang ujian, bukan tujuan akhir. Karena jika dunia ini seindah apapun, tetap ia akan berakhir, tetap ia akan hancur, tetap ia akan lenyap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-106, Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang pun sebelum engkau, maka apakah jika engkau mati, mereka akan kekal? Maka sudah seharusnya manusia menyadari kefanaan ini, melepaskan keterikatannya pada yang kosong, dan kembali menyerahkan seluruh jiwa raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kesadaran ini mendarah daging dalam diri seorang hamba, maka ia akan hidup dengan rasa fana fillah, yaitu lenyapnya segala sesuatu selain Allah, dan baka billah, yaitu kekalnya kesadaran bersama Allah. Hingga setiap langkahnya adalah zikir, setiap pandangannya adalah ibadah, setiap nafasnya adalah syahadat yang hidup. Dan inilah yang membuat para arif billah senantiasa tenang meski dunia berguncang, karena mereka tidak lagi melihat dunia, mereka hanya melihat Allah. Mereka tidak lagi merasa memiliki apapun, karena semua hanyalah titipan yang kosong. Mereka hanya merasa sebagai hamba fakir yang tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki hakikat selain menjadi cermin bagi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada penutup ini, ketahuilah dengan sebenar-benarnya pengetahuan bahwa wujud alam dan isinya adalah kosong. Tidak ada yang kekal kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Dan barang siapa yang hatinya tertambat kepada Allah, maka ia telah menemukan makna hidup sejati. Ia telah keluar dari tipuan kosong dunia.
ia telah sampai pada ma'rifatullah, ia telah menyaksikan hakikat tauhid dengan mata hati, dan ia telah kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat ke-27 hingga ke-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka itulah penutup dari perjalanan makrifat ini, bahwa semua wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kosong, dan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nyata, maha hidup, maha kekal, maha berdiri sendiri, dan kepadanya segala sesuatu kembali. Maka pada penutup ini, ketahuilah dengan sebenar-benarnya pengetahuan bahwa wujud alam dan isinya adalah kosong, tidak ada yang kekal kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang hidup kecuali Allah, dan barang siapa yang hatinya tertambat kepada Allah, maka ia telah menemukan makna hidup sejati, ia telah keluar dari tipuan kosong dunia, ia telah sampai pada ma'rifatullah, ia telah menyaksikan hakikat tauhid dengan mata hati, dan ia telah kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat ke-27 hingga ke-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka itulah penutup dari perjalanan makrifat ini, bahwa semua wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kosong, dan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nyata, maha hidup, maha kekal, maha berdiri sendiri, dan kepadanya segala sesuatu kembali.